Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlinda Lestari dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tugas UAS Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Muhtofan. Nah, di sini pertanyaan nomor 1, jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman saya. Ekonomi Keynesian adalah teori makroekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, lapangan kerja, dan inflasi. Ini dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Berdasarkan teorinya, Keynes menganjurkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik perekonomian global keluar dari depresi. Teori portofolio adalah pendekatan investasi yang diprakarsai oleh Harry M. Markowitz 1927, seorang ekonom lulusan Universitas Chicago yang telah memperoleh Nobel Prize di bidang ekonomi pada tahun 1990. Teori portofolio berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Pada prakteknya, para pemodal pada sekuritas sering melakukan diversifikasi dalam investasinya dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas. Dengan kata lain, mereka membentuk portofolio. Nah, di sini 2, jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berasal dari sumber hukum, baik Al-Quran, hadis, maupun pemikiran cendekiawan Muslim. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berasal dari sumber hukum baik Al-Quran, hadis maupun pemikiran cendekiawan Muslim. Nilai fundamental ini yang mendasari pandangan ekonom Muslim dalam melahirkan pemikirannya, termasuk mengkaji fungsi uang dalam kehidupan ekonomi. Menurut pendapat mereka, fungsi uang hanya ada 2, yaitu 1. Sebagai alat pengukur harga, 2. Alat pembayaran. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai tidak diakui karena dianggap sesuatu yang mendekati riba. Fungsi uang yang dilarang inilah yang sebenarnya melahirkan teori time value of money. Konsekuensinya logis. Ekonom Muslim sendiri tidak sependapat dengan konsep ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teori keuangan konvensional mendasarkan argumen pembenaran adanya bunga, interest, melalui konsep time value of money, nilai waktu dari uang. Dalam ekonomi Islam, validitas konsep ini telah dibantah argumentasinya dengan adanya pelarangan riba dalam Islam. Sebagai gantinya, aktivitas bisnis dalam ekonomi Islam selalu menekankan kepada mekanisme sistem bagi hasil, profit and loss sharing. Konsep kemitraan ini dirasa lebih tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan yang realistis. Perbedaan secara konsep, time value of money mengartikan uang memiliki nilai waktu, sedangkan economic value of time mengartikan waktu memiliki nilai ekonomi. Secara perhitungan, time value of money menggunakan diskonto atau bunga, sedangkan economic value of time menggunakan rasio berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu. Pada tujuan penggunaan time value of money adalah maksimum utility terhadap barang, sedangkan economic value of time tujuannya adalah maksimum masalah yang sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam. Secara kesesuaian syariah, time value of money tidak sesuai dengan konsep syariah, yaitu menggunakan bunga, dan hal tersebut termasuk dalam riba. Sedangkan economic value of time sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba, karena penilaiannya menggunakan dasar waktu. Yang ketiga, jelaskan dan sebutkan masing-masing jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Investasi yang aktif atau active investing adalah investasi yang mengharuskan investor menjadi seorang manajer portofolio. Strategi ini menerapkan pendekatan investasi yang lebih praktis dengan melibatkan
pengawasan pasar dan menambahkan portofolio berdasarkan apa yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih tinggi. Sedangkan investasi secara pasif atau passive investing adalah strategi investasi yang cenderung membatasi perdagangan. Investor tidak melakukan jual beli aset untuk mendapatkan imbal hasil dari fluktuasi pasar dalam jangka pendek. Strategi aktif tujuan utamanya mencari peluang untuk menghasilkan keuntungan yang melebihi kinerja pasar secara keseluruhan. Pendekatan manajer investasi atau investor aktif secara aktif mengelola portofolio mereka dengan melakukan analisis pasar, penelitian saham, dan pengambilan keputusan yang aktif. Perdagangan mengimplikasikan pembelian dan penjualan saham atau aset lain secara teratur dengan harapan dapat mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan. Nah, biaya strategi aktif dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi karena melibatkan biaya transaksi yang lebih sering dan biaya penelitian. Nah, kalau misalkan strategi pasif, tujuan utamanya replikasi kinerja pasar secara keseluruhan atau indeks tertentu. Nah, pendekatan investor atau dana indeks pasif tidak berusaha untuk mengalahkan pasar, tetapi mereka berusaha untuk mencocokkan kinerja indeks tertentu. Perdagangannya, transaksi dilakukan dengan frekuensi yang lebih rendah karena tujuannya adalah mencerminkan kinerja indeks yang diikuti. Nah, biaya strategi pasif umumnya memiliki biaya yang lebih rendah karena melibatkan transaksi yang lebih sedikit dan tidak memerlukan penelitian yang intensif. Nah, yang keempat, jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Analisis fundamental dan analisis teknikal adalah dua pendekatan utama yang digunakan oleh investor untuk menilai dan memilih saham dalam investasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Analisis fundamental, tujuan utamanya menilai nilai intrinsik saham berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dan faktor-faktor ekonomi dan industri. Yang kedua, faktor yang dianalisis laporan keuangan, pendapatan, laba bersih, arus kas, dan neraca. Yang ketiga, manajemen perusahaan dan visi bisnis. Yang keempat, prospek industri dan ekonomi. Yang kelima, faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga dan inflasi. Nah, analisis teknikal tujuan utamanya menganalisis pergerakan harga, historis, dan volume perdagangan untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan. Nah, faktor yang dianalisisnya grafik harga dan volume perdagangan, pola grafik seperti head and shoulders, double tops, double bottoms. Indikator teknis seperti moving average dan relative strength index (RSI) dan stochastic oscillators. Nah, yang kelima, jelaskan mengenai teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Konsep utama EMH menyatakan bahwa aset dasar keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara efisien. Artinya pada tingkat tertentu harga saham mencerminkan semua informasi publik dan bahkan informasi yang tidak diketahui oleh publik. Informasi eksidensi. 3 bentuk efisiensi lemah. Harga saat ini mencerminkan semua informasi historis seperti harga saham sebelumnya dan volume perdagangan. Efisiensi semi kuat. Harga mencerminkan semua informasi publik termasuk informasi historis dan saat ini. Efisiensi kuat. Harga mencerminkan semua informasi publik dan pribadi termasuk informasi yang hanya diketahui oleh sebagian kecil pelaku pasar. Hubungan antara EMH dan random walk theory. EMH dan random walk theory erat kaitannya. Jika pasar efisien secara kuat atau setidaknya semi kuat, maka harga saham harus mengikuti pola langkah-langkah acak random walk. Jika pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia dengan cepat dan efisien, maka perubahan harga akan terjadi secara acak tanpa pola yang dapat diantisipasi. Dalam konteks ini, random walk theory bisa dianggap sebagai implikasi dari EMH, khususnya pada tingkat efisiensi semi kuat dan efisiensi kuat. Jika pasar sudah mencerminkan semua informasi publik, maka tidak ada informasi tambahan yang dapat digunakan untuk Nah,
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.